Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Jidoka Smart School System atau bisa dipanggil atau disebut CS3. CS3 adalah software Smart School System yang berbasis ERP sehingga modul yang satu dengan yang lainnya dapat saling terintegrasi. Sistem ini juga sudah mengadopsi era industri 4.0 yang mana antara sistem dengan hardware atau software dalam hardware tersebut sudah bisa saling terintegrasi. Kalau misalkan di pabrik atau di manufaktur itu sistem dengan sensor ya, sensor bisa saling berkomunikasi gitu. Output produksi bisa langsung diinput ke sistem. Kalau di eh, sekolahan mungkin dari absensi, dari metode pembayaran bisa menggunakan RFID ataupun yang dipasang di ini ya di eh, kartu siswa gitu ya, ataupun bisa menggunakan kartu debit gitu. Atau kartu siswanya dilengkapi dengan QR code, nanti sistem yang akan nyekan di QR code-nya gitu. Oke, masuk ke manfaat buat orang tua. Siswa bebas memilih waktu belajar. Ini karena dilengkapi dengan fitur-fitur e-learning. Oke, dan karena dengan fitur e-learning, uh, pelajaran juga dapat diulang-ulang gitu ya, sampai paham. Sehingga siswa akan memiliki kualitas pengetahuan yang lebih mendalam gitu ya, lebih kuat diingatan gitu. Terus buat orang tua juga dapat melihat secara real time nilai absensi dan dapat juga melihat histori pembayaran, wakaf, dan mengupdate profil anak secara langsung. Orang tua juga dapat melihat dan mengontrol apa yang dibeli oleh anaknya di sekolah karena kita udah menggunakan fitur kalau sekolahan menggunakan fitur tersebut gitu ya. Jadi pembayaran menggunakan kartu debit ataupun RFID ataupun eh, QR code yang ditempel di kartu siswanya gitu. Jadi pembayaran itu menggunakan kartu siswa karena di fitur ini sudah dilengkapi dengan modul uang tabungan gitu. Jadi orang tua tinggal transfer untuk tabungan, nanti tabungan tersebut yang akan bisa dijajan apa dibelanjakan di koperasi sekolah gitu. Oke, untuk guru dengan sistem yang terintegrasi, guru tidak lagi direpotkan untuk membuat summary nilai, misalkan untuk rapot, karena semua dikerjakan oleh sistem gitu. Sehingga guru dapat fokus terhadap materi ajar. Selain itu, guru dapat membuat e-course premium atau berbayar yang dapat diikuti oleh siswa internal misalkan dan siswa di luar sekolahan karena ini dipublish secara uh, publik gitu ya untuk e-course-nya gitu. Kecuali kalau materi ajar hanya private, hanya yang di-invite saja yang bisa melihat materi ajar gitu. Oke, untuk sekolah JS3 juga sangat membantu sekolah dalam mengelola kegiatan mulai dari PPDB, sistem akademik, proses administrasi, kegiatan dan kegiatan ekonomi sekolah ya. Seperti tadi karena kita memberikan fitur toko online, point of sales seperti itu, e-commerce atau toko online, e-course, sampai menjual tiket seminar in-house. Yang lebih penting lagi, semua itu sudah dapat terintegrasi otomatis dengan modul accounting lengkap. Mungkin ada yang kelewat, jadi kalau misalkan pesantrennya punya tour and travel juga dimasukin ya, bisa dimasukin dalam produknya gitu. Oke, kilas fitur. Nah, ini yang bisa kami tampilkan mungkin hanya beberapa fitur, tapi sebenarnya banyak fitur nanti kita lihat di back end, fitur-fitur yang ada di CS3. Yang pertama yaitu akademik. Akademik itu modul yang akan mengatur manajemen sekolah mulai dari PPDB, daring sampai dengan ke rapot gitu ya. Terus ada juga modul dashboard. Dashboard ini yang punya
kebijakan ya, yang pengambil kebijakan seperti kepala sekolah, kepala dinas ataupun ketua yayasan gitu, bisa memilih dashboard, misalkan dashboard accountingnya atau dashboard nilai, misalkan itu bisa dimasukkan ke dashboard beliau gitu ya. Dan yang tadi saya sebutkan, sistem ini juga ada toko online-nya dan banyak lagi modul-modul yang lainnya gitu ya. Sehingga diharapkan dengan adanya sistem ini sekolah bisa tambah maju dari segi pendapatan, juga dari segi pembelajaran gitu ya. Mempermudah pengontrolan, juga meningkatkan produktivitas. Kalau kita bicara menaikkan pendapatan, tentunya harus juga sekolah menurunkan cost gitu supaya cost-nya turun dan bisa bermanfaat buat buat guru ataupun buat yayasan untuk mengembangkan sekolahan gitu ya. Oke, contoh-contoh fiturnya. Yang pertama modul akademik. Nanti modul akademik itu yang mengatur semua kegiatan mulai dari PPDB yang tadi, pembayaran, jadwal dan lain-lain gitu. Terus penerima ini contoh PPDB-nya seperti ini. Kalau di handphone kurang lebih seperti ini. Dan karena ini sistemnya spesial ya. Spesial itu kita nggak membuat sistem satu untuk semua sekolah. Jadi ini websitenya pun alamat websitenya itu alamat website sekolahan tersebut. Jadi logonya pun harus akan dimasukkan logo sekolah tersebut atau nama sekolah tersebut gitu. Oke, ini portal orang tua ketika sudah membayar iuran ataupun iuran PPDB-nya gitu ya. Dia akan otomatis, sistem akan otomatis mengkonfirmasi dan orang tua udah langsung dimasukin ke calon siswa gitu. Nanti ada tombol calon siswa. Nah, ini ketika diklik tombol calon siswanya, maka tampilannya seperti ini. Ada tiga menu ya. Ada home buat informasi dari sekolah, terus ada di sini ada nilai hasil interview dan juga kartu peserta gitu. Kartu peserta nanti tinggal di print oleh orang tua gitu ya. Setelah diterima, tentu sekolah akan mengenerate otomatis ya, akan mengenerate berapa yang diterima dan sistem akan melakukan ascending gitu ya, atau descending ya, berdasarkan nilai terbesar gitu. Nah, yang diterima akan masuk ke portal orang tua, yang tidak diterima dia akan mendapatkan notifikasi ataupun dapat pengumuman dari sekolah, ucapan terima kasih dan mohon maaf bahwa anaknya belum bisa sekolah di sekolahan tersebut gitu. Nah, untuk modul orang tua itu ada mulai dari pengumuman di home ya, terus jadwal pelajarannya, data nilai, data absensi, pembayaran dan ada historinya kalau transaksi itu berhasil atau failed gitu. Dan ini sisa pembayarannya, dan kalau sekolahan mengintegrasikannya dengan payment gateway, tentunya sekolahan bisa mendapatkan fasilitas ini gitu ya. Kalau misalkan hanya ke VA, nanti VA yang ditunjuk saja. VA itu virtual account gitu ya. Untuk pembelajaran online, di sini ada dua case e-learning. Yang pertama e-learning on invitation, ada tiga. On invitation berarti untuk internal sekolah. On payment itu kursus berbayar gitu ya, bisa kursus berbayar dan itu bisa dipublish secara publik. Dan langsung publik itu berarti orang nggak perlu bayar, juga nggak perlu di-invite, orang tersebut bisa langsung melihat apa course yang ditampilkan gitu ya. Nah, untuk melihatnya Bapak Ibu bisa mengakses ke Jidoka
atau js3.cirocasystem.co.id. Usernya ini ya, usernya sapa.marwa.kids@gmail.com, terus passwordnya 1234, seperti itu. Oke, terus selain dari itu, ini secara umum aja, ada juga pengelolaan koperasi dan keuangan. Pertama, sistem ini difasilitasi modul e-commerce, seperti ini contohnya, dan juga ada modul accounting untuk pencatatan lengkap, karena ini kita kembangkan dari ERP, jadi modul pencatatannya sangat lengkap ya, sesuai dengan standar internasional gitu. Oke, mungkin seperti itu, dan kita masuk ke backend ya, backend seperti ini teman-teman. Kalau dilihat ada discuss, kalender, kontak gitu ya, banyak, ada CRM-nya juga. Oke, nah seperti ini. Yang tadi saya sebutkan itu ada point of sales, inventory. Ini inventory untuk mengatur stok ya. Jadi tidak hanya point of sales-nya saja, tapi stoknya juga dikontrol oleh sistem gitu. Seperti itu. Nah, ini ada survei juga, survei untuk kepuasan si murid terhadap guru. Jadi kepala sekolah juga bisa melakukan survei gitu ya. Oh ya, mungkin kurang detail di akademik. Saya coba masuk ke akademik. Kurang detailnya di ini, di e-learning. Oke. Saya masuk ke e-learning. Ambil yang ini, fisika. Oke. Dalam e-learning itu juga guru bisa langsung membuat ujian ya, ujian harian ataupun ujian UTS atau UAS gitu ya. Dan ini udah hasilnya itu udah langsung di rekap oleh sistem gitu, langsung ke sistem gitu. Ini masuknya tugas harian, dan settingannya banyak di sini, bisa one page per question ataupun all page one page all question gitu ya, ataupun one page per section, karena di sini tuh bisa dikasih separator gitu ya, separator per section gitu. Seperti itu mungkin. Yang tadi saya bahas, ini enroll-nya berarti ini enroll policy-nya bisa public, on invitation, ataupun on payment. Nah, ketika on invitation ditujukan buat kelas mana gitu. Ini juga enggak hanya satu kelas saja, jadi bisa beberapa kelas. Jadi satu e-learning ini bisa untuk kelas mana aja gitu ya. Karena mungkin Bapak Ibu gurunya hanya mengajar kelas 7A, 7B-nya, 7C-nya enggak gitu ya. Mungkin seperti itu informasi dari kami mengenai Jiroka Smart School System. Kami berharap dengan adanya sistem ini, pondok pesantren dan sekolahan bisa tambah maju dan modern gitu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.